Shalom God Lovers, pagi hari ini mari mulai mengenal Bapa lebih lagi. Mari kita rasakan bahwa Tuhan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Engkau Allah yang berharga dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami naikkan syukur padamu. Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dalam program Word from Heavens.
Tema pada renungan pagi ini adalah belajar berdiri teguh dalam Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam sejarah Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi contoh bagi umat Tuhan akan pentingnya mempertahankan iman dan mengasihi Tuhan. Dalam keadaan sulit dan rintangan, mereka tetap teguh dalam iman dan tidak takut untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, berikut adalah tokoh Alkitab yang rela mempertahankan iman karena mengasihi Tuhan. Saudara pasti kenal Daniel. Ya, Daniel yang dimasukkan ke gua singa karena melanggar larangan menyembah dewa atau siapapun selain Raja Darius. Daniel mengetahui penetapan larangan itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Ia tidak takut untuk mempertahankan imannya meskipun ia dimasukkan ke gua singa sekalipun. Tuhan memberikan kekuatan dan berkat kepada Daniel untuk mempertahankan imannya. Nah, saudaraku, Daniel bisa menjadi contoh untuk kehidupan kita, di mana banyak aturan-aturan yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Namun kita bisa belajar untuk terus teguh bersama Tuhan. Nah, berikutnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ketiga saudara ini juga dibawa ke Babel dan harus menghadapi tes iman. Mereka seketika dipaksa untuk membakar dupa kepada berhala raja. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan memilih untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala daripada membakar dupa kepada berhala. Saudaraku, saudara bisa baca dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku terkasih, begitu besar iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tapi yang terjadi, Tuhan memelihara dan menyelamatkan mereka dari api tersebut. Iman yang menyelamatkan. Kita bisa belajar juga dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Bagaimana saudara banyak tekanan, banyak pergumulan, tapi teguh bersama Tuhan, saudara bisa diselamatkan. Tokoh berikutnya adalah Yusuf. Pasti kita semua kenal dengan Yusuf. Seorang saudara dari 12 saudara, ya. Harus menghadapi banyak cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Ya, Yusuf memang begitu. Banyak sekali rintangan dalam hidupnya. Ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, diculik dan dijual sebagai budak, dan dipenjara karena salah satu tuduhan. Namun Yusuf tetap teguh dalam iman dan tetap memegang teguh pada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi pemimpin besar. Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada Yusuf untuk mempertahankan imannya. Kita tahu, jadi Yusuf gak enak di awal. Tapi karena kita sudah baca Alkitab, maka kita merasa, Yusuf enak ya, menjadi pemimpin dan sebagainya. Tapi pemurnian yang dialami Yusuf, apakah kita bisa melewati pemurnian itu? Nah, saudaraku terkasih, begitu juga dengan Musa. Musa adalah pemimpin umat Israel yang harus memimpin rakyatnya keluar dari Mesir dan mengarungi gurun Sinai. Ia harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam memimpin rakyatnya. Tetapi ia tetap teguh dalam iman dan menjalankan perintah Tuhan. Ya, kenapa banyak tantangan? Karena rakyatnya banyak ngeluh, saudara. Ya. Dalam Keluaran 3, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudaraku, Tuhan menyertai Musa yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk memimpin rakyatnya. Walaupun rakyatnya banyak sekali, ya, yang mencemooh, yang membuat diri Musa tidak nyaman dan sebagainya, Musa tetap teguh, saudara. Begitupun dengan kita. Ketika kita banyak permasalahan, banyak orang merongrong dan sebagainya, tetap teguh berjalan bersama Tuhan. Memang masalah pergumulan tak akan hilang.
Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua itu. Sama seperti Musa melewati lautan. Lautannya nggak hilang. Tapi Musa berjalan, Tuhan yang membelah lautan. Nah, tokoh berikutnya adalah Paulus, saudara. Paulus adalah seorang imam Yahudi yang memperoleh iman baru dan menjadi salah satu penginjil terbesar dalam sejarah Alkitab. Ia memiliki karir yang sangat berbeda sebelum memperoleh iman. Namun setelah itu, ia rela menjalani hidup yang sengsara dan penuh rintangan demi menyampaikan Injil. Ia harus menghadapi penahanan, pemukulan, dan pengasingan. Tetapi ia tetap teguh dalam iman dan mempertahankan tekad untuk menjalankan perintah Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan Paulus? Dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21, Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, itu the best sekali sih buat saya. Nah, saudaraku terkasih, ini adalah tokoh Alkitab yang memiliki iman yang kuat dan rela mempertahankan iman mereka karena mengasihi Tuhan. Mereka adalah contoh bagi umat Tuhan untuk belajar memikul salib dan mempertahankan iman meskipun ada rintangan dan cobaan. Seperti yang disampaikan Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Haleluya. Itulah renungan singkat kita pada kesempatan pagi kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menjadi anak-Mu yang setia, taat, dan patuh Tuhan. Jadikan iman kami kokoh dan kuat Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, cobaan kami mau Tuhan seturut dengan firman-Mu. Setia Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers dimanapun berada, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.